Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait dengan video yang beredar di sosial media terkait dengan murid yang dicubitin oleh gurunya yang katanya memar, sampai-sampai wali murid tersebut protes dan tidak terima kepada gurunya. Lantas siapa yang disalahkan? Memang ada pro kontra dari kejadian ini. Dari pihak gurunya pasti mengatakan, apakah Anda belum pernah sekolah? Harusnya Anda mengerti dong. Saya di lembaga pendidikan dicubit, dijewel, itu hal yang biasa, bukan masalah besar. Kalau enggak, ini anak menjadi manja. Dari sisi wali muridnya mengatakan, ini termasuk kekerasan anak. Ini termasuk masalah hukum, penganiayaan ringan. Jadi bagaimana nih? Mana yang benar? Kalau dilihat komentar-komentar dari video tersebut, banyak yang lebih mendukung kepada gurunya. Kalau bisa ditambahin aja tuh anak, atau kalau bisa itu dijewer aja tuh wali muridnya, saking keselnya. Nah, memang kalau saya lihat harus dari sudut yang netral dulu. Ya memang dari beberapa berita yang tersebar, dari tahun 2017, dari tahun 2020, memang ada wali murid yang mempersoalkan atau membesarkan masalah anaknya ini dicubit. Karena dia mengalami trauma, mengalami mental yang kurang baik. Ya memang dari luka-lukanya ini juga parah, bisa jadi seperti itu. Banyak yang mempolisikan. Bahkan KPAI menyatakan kalau bisa ini diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu diperbesar. Nah, tapi secara hukum memang ada deliknya. Tapi begini dulu. Kalau saya pribadi, saya melihat tergantung dampaknya. Kalau memang dampaknya dirasa agak berlebihan atau sebenarnya tidak ada persoalan, tapi telanjur dibawa ke ranah hukum, silahkan dari tenaga pengajar, pendidik atau guru minta pelindungan hukum dari pemerintah. Dari mana itu? Dari dinas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita mengacu kepada Permendikbud, kalau nggak salah di nomor 17 nomor 10 tahun 2017 tentang pelindungan bagi tenaga pengajar atau pendidik. Itu ketika misalnya ada permasalahan hukum, maka dia diberikan fasilitas bantuan hukum secara gratis. Nah, silakan digunakan kalau memang dari pihak pendidiknya ini merasa, wah ini berlebihan banget nih. Tidak perlu ini dipersoalkan. Silahkan. Adapun kalau misalnya saya berpihak kepada wali muridnya, ya memang ini termasuk kekerasan anak juga. Kalau memang ada bekas trauma dan sebagainya. Ya saya bukan berarti secara emosional berpihak kemana-mana ya. Tapi ini hukum mengatakan demikian. Pada dasarnya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, baik di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jungto yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di pasal 9, yang intinya adalah setiap anak berhak mendapatkan pelindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik atau pihak yang lain. Diperkuat juga di pasal 13 bahwa anak ini mendapatkan pelindungan dari diskriminasi, kekerasan, penganiayaan, dan lain-lain. Otomatis ya dia mendapatkan pelindungan yang sama. Pendidiknya dilindungi, anaknya juga dilindungi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sama-sama punya pelindungan hukum. Tinggal bagaimana dinamika di lapangannya. Kalau kita mempersoalkan mana yang benar, mana yang salah, itu kurang kurang objektif lah. Karena tergantung masalah di lapangan seperti apa. Tapi setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat. Mana yang sekiranya dilakukan, mana yang sekiranya ini tidak dilakukan. Ya tidak ada masalah. Cuman bukan berarti ini mutlak ya. Yang benar nih pendidik nih. Atau yang benar wali muridnya. Namanya kasus terus tidak seperti itu.
Nah, kalau diperkuat di pasal 76, tetap ya mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, 76A Junto 77, ya itu 77 ini terkait dengan sanksinya ya. Setiap orang dilarang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian material atau moral sehingga menghambat fungsi sosial. Nah, ini ada tindak pidananya di pasal 77 adalah ancamannya ya, ancaman pidananya 5 tahun atau denda 100 juta. Itu bagi yang memperlakukan secara diskriminatif. Misalnya murid tersebut, wah kamu ini gimana sih? Atau misalnya ada pilih kasih. Nah, biasanya ini ada guru-guru yang pilih kasih ini berbahaya nih. Yang si A melanggar tidak dihukum, yang si B melanggar tapi dihukum. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya diskriminasi. Apalagi jujur aja nih ya, di beberapa lembaga pendidikan banyak guru yang tidak objektif. Artinya apa? Dia pilih kasih lah. Kalau melihat muridnya yang lebih, mohon maaf nih, yang lebih cantik, yang lebih cakep, dia lebih menspesialkan dia dibandingkan murid-murid yang lainnya. Ini biasa sering terjadi. Kalau ada diskriminasi seperti ini, atau misalnya yang biasa-biasa aja penampilannya dihukum berat, nah ini bisa termasuk diskriminasi. Ini bahaya. Ya, silakan kalau ada seperti itu laporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), atau ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota, yaitu sama di bawah Kementerian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu ada juga. Jadi ada 2 lembaga antara kementerian tersebut dan KPAI. Setahu saya KPAI ini emang ya independen ya. Nah, itu ya secara diskriminasi berbahaya. Ditambah di pasal 76 huruf C Junto pasal 80. Nah, ini larangan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Ya, dia akan diancam pidana maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta. Kekerasan anak ya. Jadi kekerasan anak itu tingkatannya kan ada ringan, berat, atau sampai meninggal dunia, amit-amit itu ada tingkatannya masing-masing. Disebut kekerasan anak, biasanya ini kan penganiayaan ya. Penganiayaan ini nanti dibuktikan dengan visum et repertum lah atau apa, mungkin ahli pidana bisa menjelaskan. Dan itu pasti kan nanti dari medis akan memvisumkan, akan mencek. Ya, kalau ada luka-luka yang lumayan berat itu kan, ya ini bahaya gitu. Tapi kalau cuma kayak ditepok biasa ya kan, atau dijewer biasa, saya kira itu tidak ada masalah. Cuman lebih baik cari amannya, jangan kontak fisik. Nah, tapi nanti dulu ya, saya selesaikan dulu. Nah, itu kan tadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang umumnya? Memang sebenarnya siapapun ya yang melukai terus ada bekas dan ternyata bisa divisumkan, kategori ringan, tetap bisa dipidana menurut KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Pidana di pasal 352. Yang ancaman pidananya yaitu 3 bulan atau denda Rp4.500.000. Saya kira itu ya yang perlu diwaspadai. Nah, terkait dengan pemberian sanksi terhadap anak, terhadap murid, ya saya juga kebetulan guru. Ya saya juga merasakan lah namanya kekerasan waktu kita jadi murid itu, junior. Ya ibarat segala macam pukulan tuh udah pernah ngerasain gitu. Entah dipukul pakai selang, kabel, ditempeleng pakai sendal Eiger, atau ditonjok. Itu macam-macam. Cuman banyak juga kasusnya yang agak berlebihan sampai dia opname ya, atau sampai dia koma lah dan sebagainya. Ini bahaya banget. Hal-hal seperti itu yang kadang kita tidak bisa kontrol. Saya yakin memang beberapa kejadian kayak gini tuh banyak terjadi tapi tidak terekspos di sosial media, sehingga dianggapnya biasa-biasa aja. Ya ini baru asumsi liar saya aja ya. Saya tidak mengatakan sudah pasti banyak seperti itu.
Nah, dengan kata lain, kalau saya pribadi memberikan sanksi kepada murid, saya tidak akan menyentuh, walaupun ya bisa dikatakanlah saya kan guru silat ya. Tidak memberikan sanksi kontak fisik. Sini kamu salah, dipukulin ya kan. Terus diselengkat lah, dibanting lah. Saya mencari aman karena kenapa? Sekarang itu zamannya berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin jarang terekspos. Karena tidak banyak kamera dan juga tidak ada sosial media. Kalau sekarang kan apa-apa viral. Ini yang berbahaya. Sekali viral dicari. Nah, itu waspadalah. Nah, terus kalau saya pribadi ya udah, kalau saya keluarkan, saya cuekin atau saya hiraukan, ya paling saya seperti itu. Atau kesepakatan bersama, gimana nih kalau memang ada yang ngobrol dan ada yang bercanda, gimana komitmennya? Ya udah, komitmennya push up atau komitmennya hormat di depan tiang bendera. Silahkan diterapkan. Beda halnya kalau misalnya seorang murid melawan gurunya, merundung gurunya, itu beda lagi. Ya silahkan lah, itu termasuk pembelaan diri kan, untuk para guru melakukan kontak fisik. Tapi kalau untuk memberikan sanksi, kalau bisa jangan kontak fisik lah, cari amannya. Nah, barangkali dari statement saya ini, dari rekan-rekan banyak yang protes, banyak yang nggak terima, ya tidak ada masalah. Saya hanya memberikan opini, dan supaya kita bisa saling mengingatkan satu sama lain, jangan sampai dengan perkara remeh seperti ini kita bisa terjerat secara hukum. Carilah secara aman. Gitu. Saya kira itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video Script Law. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.